Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah. Amma ba'd, kita lanjutkan kajian kita Kitabut Tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid, karya Syekhul Islam Muhammad ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kali ini kita memasuki pembahasan babu ma jaa'a fir ruqa wat tamaim. Dalil-dalil tentang ruqyah, bacaan-bacaan, mantra-mantra, wat tamaim, dan jimat-jimat, baik berupa kalung, gelang, sesuatu yang dililitkan pada tubuh, atau di kendaraan, atau pada hewan untuk menolak bala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala fi as-sahih an Abi Bashir al-Ansari radhiyallahu anhu annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. Di dalam hadis yang sahih dari Abi Bashir al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwa beliau kana ma'an Nabi, pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, membersamai Nabi alaihi salatu wassalam, fi ba'di asfarih, dalam sebuah perjalanan. Fa arsala rasulan, lalu Nabi alaihi salatu wassalam mengutus seorang utusan. Siapa yang dimaksud dengan utusan tersebut? Tentunya adalah sahabat yang lain. Sahabat tersebut bernama Zaid ibnu Harithah radhiyallahu an. Kemudian apa yang diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam kepada Zaid ibnu Harithah? Kata Nabi, alla yabqayanna fi raqabati ba'irin qiladatun min watarin au qiladatun illa quti'at. Jangan sampai tersisa satu pun kalung yang melingkar pada leher seekor unta, baik itu terbuat dari senar ataupun dari bahan lain, harus dipotong, dibuang. Di dalam hadis ini, ar-rawi mengalami keraguan. Apakah yang dimaksud itu, yang sesungguhnya yang beliau dengar itu qiladatun min watar atau qiladah saja? Kalau qiladah min watar, berarti yang selain itu tidak masalah. Tapi kalau disebut qiladah saja, berarti kalung, asal kalung, terkalungkan pada leher hewan, maka harus dipotong. Kita dengarkan penjelasan tentang masalah ini. Qala al-Baghawi fi syarh as-sunnah, ta'awwala Malik amrahu alaihi salatu wassalam بقطع القلائد على أنه من أجل العين، وذلك أنهم كانوا يشدون الأوتار والتمائم ويعلقون عليها العوذ يظنون أنها تعصمهم من الآفات، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنها وأعلمهم أنها لا ترد من أمر الله شيئا. Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah di dalam kitabnya Syarh Sunnah
mengatakan bahwa Al-Imam Malik rahimahullah menafsiri perintah Nabi alaihi salatu wassalam untuk memutus kalung yang disebutkan di dalam hadis ini, bahwa itu diharuskan diputus karena diyakini sebagai penangkal ain, penangkal sihir, penangkal serangan mata jahat. وَذَلِكَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَشُدُّونَ الْأَوْتَارَ وَالتَّمَائِمَ وَيُعَلِّقُونَ عَلَيْهَا الْعَوْذ. Mereka melilitkan kawat atau senar atau sejenisnya pada leher hewan, itu dijadikan andalan supaya mendapatkan perlindungan. Yadhunnuna annaha ta'simuhum minal afat. Mereka berkeyakinan bahwasanya barang-barang tersebut bisa menjaga hewan-hewan tersebut dari penyakit apapun. Fanahahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anha. Maka Nabi alaihi salatu wasallam melarang perbuatan tersebut. Wa a'lamahum annaha la taruddu min amrillahi syai'a. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang perilaku tersebut dan memberitahukan bahwasanya perbuatan tersebut, ya, memakai kalung, gelang, jimat-jimat tersebut sesungguhnya tidak akan bisa berfungsi untuk menolak bala. Apabila Allah Azza wa Jalla menakdirkan terjadi bencana, terjadi penyakit, maka tetap akan terjadi sesuai dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Adapun barang-barang tersebut yang dijadikan andalan, ya, dijadikan andalan kekuatan untuk menangkal bahaya, itu tidak akan berefek, tidak akan berfungsi apa-apa. Dalil berikutnya adalah wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, Ibnu Mas'ud radhiyallahu an mengatakan, sami'tu, aku mendengar langsung, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau bersabda, innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Sesungguhnya mantra-mantra, bacaan-bacaan, ruqyah, juga tamimah, jimat-jimat, wattiwalata, juga pengasihan, pelet, kesemuanya merupakan syirkun, perilaku syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Hadzal hadits rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Mari kita dengarkan penjelasan hadis ini. Qauluhu innar ruqa. Perkataan Nabi alaihi salatu wassalam, sesungguhnya ruqyah. Qala al-musannif hiya allati tusamma al-azaim. Al-azaim jamak dari kata azimah. Kemudian kita sering menyebutnya jimat. Itu sebenarnya berasal dari bahasa Arab. Jadi ruqyah, bacaan, mantra, azimah, jimat, yang merupakan syirik. Di mana di dalam ruqyah tersebut, mantra-mantra tersebut terdapat tawassul kepada syaitan, minta energi, daya, kekuatan dari selain Allah Azza wa Jalla. Jadi yang dimaksud larangan membaca-baca mantra, ruqyah, aji-ajian, itu apabila bacaan-bacaan tersebut mengandung syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Berarti ruqyah
yang diambil dari Al-Quran, bacaan dari ayat-ayat Al-Quran, dari contoh-contoh Nabi alaihi salatu wassalam, tidak termasuk ke dalam larangan di dalam hadis ini. Selanjutnya diperjelas kemudian, faqad rakhasa fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal aini wal humati. Dalam hadis lain Nabi alaihi salatu wassalam membolehkan ruqyah, bacaan-bacaan untuk penangkal ain dan penangkal humah, yaitu sengatan kalajengking. Ruqyah pada dasarnya berarti boleh memakai bacaan-bacaan, doa-doa, zikir-zikir, dilantunkan sebagai ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, diharapkan barokahnya berupa kesembuhan untuk sebuah penyakit atau menangkal mara bahaya. Jika memang itu berasal dari Al-Quran dan Sunnah serta tidak mengandung nilai-nilai syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Ini tentang ruqyah. Bagaimana dengan tamaim? Jamak dari kata tamimah, yaitu barang-barang yang dililitkan pada tubuh, baik itu berupa benang, berupa kawat, berupa besi, gelang, kalung, dan sebagainya. Barang-barang tersebut maksudkan untuk menangkal mara bahaya, menangkal dari ain, menangkal dari sihir, menangkal dari santet, teluh, dan sejenisnya. Maka ini merupakan perbuatan syirik kepada Allah Azza wa Jalla. At-tamaimu syai'un yu'allaqu 'alal auladi 'anil ain. Biasanya tamaim atau jamak dari kata tamimah, ya, itu dikalungkan atau dililitkan pada anak-anak supaya anak-anak tidak terjangkit penyakit ain, tidak terserang dengan mara bahaya yang berasal dari alam gaib, yaitu santet, teluh, sihir, dan yang kita kenal sejenis itu. Lakin idza kana al-mu'allaqu min al-Qur'an farakhasa fihi ba'dus salaf. Kalau yang dililitkan itu adalah sebagian daripada ayat-ayat Al-Quran, sebagian ulama salaf membolehkan. Wa ba'duhum lam yurakhis fihi wa yaj'aluhu minal manhiy anhu. Dan sebagian ulama salaf yang lain mengatakan ini tetap tidak boleh. Walaupun yang dililitkan itu berasal dari ayat-ayat Al-Quran. Wa minhum Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Di antara yang melarangnya adalah Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Wa qala as-Suyuti rahimahullah ta'ala qad ajma'a al-ulama ala jawazi ar-ruqa 'inda ijtima'i thalath syurut. An takuna bi kalamillahi أو بأسمائه وصفاته وباللسان العربي وما يعرف معناه وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى. Kembali ke urusan ruqyah itu tadi, Al-Imam As-Suyuti rahimahullah menjelaskan bahwa para ulama berijma' akan bolehnya ruqyah jika memang terpenuhi 3 syarat. Yang pertama, harus berasal dari kalamullah atau mengandung nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kemudian berasal dari bahasa Arab atau sesuatu ungkapan yang bisa dipahami maknanya. Jadi bukan sebuah sihir. Dan yang terakhir, jangan lupa bahwa harus diyakini bahwa ruqyah itu sendiri bukan faktor yang menjadikan
dia sebagai faktor penyembuh. Penyembuh yang sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ruqyah itu bisa untuk kesembuhan karena izin dan takdir Allah Azza wa Jalla. Itu yang harus diyakini. Jadi bukan karena ruqyahnya, mantranya itu yang jitu atau jempolan. Bukan, tetapi karena Allah menghendaki kesembuhan lewat bacaan tersebut. Kemudian at-tamaim, qala al-musannif syai'un yu'allaqu 'ala al-aulad min al-'ain. Wa qala al-Khalkhali at-tamaimu jam'u wa hiya ma yu'allaqu bi a'naqi as-sibyan min kharazatin wa 'idhamin li daf'i al-'ain. Wa hadha manhi 'anhu li'annahu la dafi'a illa Allah wa la yutlabu daf'ul mu'dhiyat illa billah wa bi asma'ihi wa sifatih. Tamaim jamak dari kata tamimah, yaitu kalungkan pada anak-anak. Apakah itu terbuat dari tali yang kemudian ada cangkang-cangkang kerang atau siput dari laut. Ini adalah kebiasaan orang-orang zaman dulu. Atau dari tulang. Tujuannya adalah untuk mengusir ain, mengusir mata jahat atau hasad, ya, atau menolak penyakit yang mungkin terjadi akibat daripada sihir. Maka cara ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena sesungguhnya tidak ada yang mampu menolak bahaya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apapun yang bisa menyakiti manusia, penawarnya bukan barang-barang tersebut, melainkan zikrullah dengan asma dan sifat Allah Azza wa Jalla. Kemudian bagaimana ini dengan pernyataan bahwa sebagian ulama salaf membolehkan apabila jimat tersebut terbuat dari Quran. Dan sebagian ulama, sebagian salaf seperti Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an tetap melarangnya. Qala asy-syarih rahimahullah, "I'lam anna al-ulama'a min as-sahabati wat-tabi'in faman ba'dahum ikhtalafu fi jawazi ta'liq at-tama'im allati min al-Qur'an wa asma'illahi wa sifatih. Faqalat ta'ifatun yajuzu dhalik. Wa huwa qawlu Abdullah ibn Amr ibn al-As wa huwa zahir ma ruwi an Aisyah wa bihi qala Abu Ja'far al-Baqir wa Ahmad fi riwayah wa hamalu al-hadith 'ala at-tama'im allati fiha syirk." Di antara salaf yang membolehkan ini adalah Abdullah ibn Amr al-As, juga riwayat yang zahir dari Aisyah radhiyallahu anha, juga ini pendapat Abu Ja'far al-Baqir, Ahmad, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dalam sebuah riwayat. Para ulama salaf yang membolehkan hal ini, mereka menafsiri bahwa hadis yang dimaksud itu dalam larangan pemakaian tamimah adalah tamimah yang mengandung syirik kepada Allah Azza wa Jalla, bukan tamimah yang berasal dari ayat-ayat Al-Quranul Karim. Wa qalat ta'ifatun la yajuz dzalik. Sebagian ulama salaf menyatakan tidak boleh, tetap tidak boleh, walaupun yang dituliskan itu Al-Quranul Karim. وبه قال ابن مسعود وابن عباس وهو ظاهر قول حذيفة وعقبة بن عامر وابن عكيم. وبه قال جماعة من التابعين منهم أصحاب ابن مسعود وأحمد في رواية اختارها كثير من أصحابه وحزم بها المتأخرون واحتجوا بهذا الحديث وما في معناه. Abdullah ibn Mas'ud, Ibnu Abbas radhiyallahu anhum jami'an, begitu pula Hudzaifah ibn al-Yaman al-Absi radhiyallahu an, wa Uqbah ibn Amir wa ibn Ukaim, jamaah
dari generasi tabi'in, ya, dari murid-murid Ibnu Mas'ud radhiyallahu, juga Imam Ahmad bin Hanbal dalam sebuah riwayat. Dan ini menjadi pendapat pilihan kebanyakan para murid Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Bahkan para ulama mutaakhirun itu menegaskan banget bahwasanya hadis ini mengikat. Artinya pemakaian tamimah, jimat-jimat yang dikalungkan, dililitkan pada tubuh itu, mau itu bertuliskan tulisan Jawa atau tulisan Arab, bacaannya Al-Quran atau jangjawokan, itu semua tetap diharamkan oleh para ulama. Bagaimana pendapat Asy-Syarih dalam hal ini? Qultu hadha huwa as-sahih liwujuhin thalathatin tadhharu lil muta'ammil. Sahibu Fathil Majid, Syarih Kitab Tauhid, menyatakan yang benar, pendapat yang rajih dalam hal ini adalah tidak boleh. Walaupun itu bertuliskan ayat-ayat Al-Quran, selama itu menjadi tamimah, barang yang dililitkan atau dikalungkan pada tubuh sebagai penangkal mara bahaya, maka itu tetap tidak boleh, walaupun dari Al-Quran. Oleh 3 alasan. Yang pertama, umumun nahyi wala mukhassisa lil umum. Karena hadis tadi indikasinya umum, general. Baik itu dari Al-Quran maupun dari selain Al-Quran. Semuanya kena. Selama itu tamimah, maka tetap tidak boleh. Yang kedua, ats-tsani saddu dzari'ah fa innahu yufdi ila ta'liqi ma laysa kadzalik. Ini adalah sebuah tindakan preventif, tindakan pencegahan. Jangan sampai orang bermudah-mudah menggampang-gampangkan, sembrono dalam masalah ini, akhirnya mereka mengabaikan pentingnya menghindari syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Ats-tsalits, pertimbangan ketiga, annahu idza ulliqa fala budda an yamtahinahu al-mu'alliq bihamlihi ma'ahu fi hali qada'il hajah wal istinja wa nahwi dzalik. Alasan ketiga, andai pun ada orang membuat sebuah tamimah, kemudian dituliskan di dalamnya ayat-ayat Al-Quran sekalipun, justru itu merupakan hal yang harus dihindari. Mengapa? Karena manusia dalam kehidupan sehari-harinya pasti dia butuh saat-saat ke toilet, saat-saat dia qada'ul hajah, buang hajatnya. Dalam keadaan seperti itu, jika yang nempel pada tubuhnya, dililitkan, dikalungkan pada tubuhnya, itu berupa ayat-ayat Al-Quran, berarti sama dengan menginjak-injak Al-Quran, meremehkan, menghina Al-Quranul Karim. Jadi menghinakan Al-Quranul Karim. Dari sini maka kita bisa ambil kesimpulan bahwa pendapat yang kuat yang dipilih oleh Asy-Syarih dalam hal ini adalah pendapat yang mengatakan bahwa semua tamimah, baik terbuat dari selain Al-Quran maupun yang dari Al-Quran, sama saja, tetap tidak boleh, haram. Tinggal yang ketiga, wattiwalah. Apa itu attiwalah? Kita menyebutnya pelet, pengasihan. Syai'un yasna'unahu yaz'umuna annahu yuhabbibul mar'ata ila zawjiha warrajula ila imra'atihi. Attiwalah adalah sesuatu yang dibuat oleh orang, entah bentuknya dalam bentukan apapun, tapi diyakini sebagai alat untuk bisa menarik perhatian, menarik rasa cinta lawan jenis kepada seseorang. Suami misalnya datang ke dukun, minta dimantra-mantrain,
ya, kemudian mantra tersebut ditiupkan ke dalam sebuah cincin, kemudian cincinnya dipakai. Nah, ini tiwalah, ya, supaya orang suka sama dia. Yang sering kita dengar ini untuk menambah karisma, misalnya, ya, supaya kita terlihat handsome, terlihat gagah, ya. Yang perempuan terlihat cantik, menarik, begitu, sehingga bikin orang kepincut. Ini namanya kalau di negeri kita adalah pelet atau pengasihan, ya. Maka ini hukumnya adalah syirik kepada Allah Azza wa Jal, ya. Dalil berikutnya, wa an Abdullah bin Ukaimin marfu'a man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Rawahu al-Imam Ahmad wa Tirmidzi rahimahumallahu ta'ala. Kata Nabi SAW, barang siapa yang menggantungkan sesuatu atau bergantung kepada sesuatu, maka dia akan diserahkan kepadanya. Artinya bukan lagi dijamin oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak ada jaminan keselamatan dalam hidupnya kecuali dari barang tersebut. Sementara barang tersebut tidak memiliki otoritas, tidak memiliki kekuatan, energi apapun untuk bisa melindungi pemiliknya. Jadi kalau kita punya alih-alih, cincin, ya, kalung atau gelang yang konon katanya, wah, ini bertuah, memiliki kekuatan, sudah dibaca-bacain sama mbah dukun, ya, sama orang pintar yang sebenarnya orang, ya, ini musyrik kepada Allah Azza wa Jal. Orang itu keselamatannya diserahkan kepada barang tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Dalil yang berikutnya adalah warawa Ahmad an Ruwayfi' qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ruwayfi' la'alla al-hayata satatulu bik fa akhbirin nasa anna man 'aqada lihyatahu aw taqallada wataran aw istanja bi raji'i dabbatin aw 'azmin fa inna Muhammadan bari'un minhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ruwayfi', seorang sahabat Nabi bernama Ruwayfi', wahai Ruwayfi', la'alla al-hayata satatulu bika, bisa jadi kamu akan berumur panjang. Fa akhbirin nas, maka saat itu tentunya ada generasi berikutnya dan Nabi SAW sudah wafat. Kamu harus beritahukan kepada orang-orang, anna man 'aqada lihyatahu, barang siapa yang menguncir jenggotnya, jenggotnya dikuncir, dikepang atau diikat dengan tali, ya, jenggotnya diikat dengan tali, au taqallada wataran, atau dia berkalungkan kawat atau yang sejenisnya, au istanja bi raji'i dabbatin au 'azmin, atau dia beristinja atau membersihkan kotoran duburnya setelah buang air besar dengan kotoran hewan yang sudah kering ataupun dengan tulang belulang. Jika orang itu melakukan hal-hal tersebut, beritahukan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlepas diri darinya, berlepas diri dari orang tersebut. Na'udzubillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berarti tidak akan memberikan syafaat kepadanya. Dalil yang terakhir, wa an Sa'id bin Jubair qala man qata'a tamimatan min insanin kana ka'idli raqabatin, rawahu Waki'. Walahu an Ibrahim qala kanu yakrahuna at-tamaima kullaha min al-Qur'ani wa ghairil Qur'an. Sa'id ibn Jubair radhiyallahu an mengatakan, barang siapa yang memutus sebuah tamimah,
sebuah jimat dari seorang manusia, maka sama dengan pahala orang yang telah memerdekakan seorang budak. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Waki'. Beliau pun juga meriwayatkan dari Ibrahim. Kata beliau, kata Ibrahim rahimahullahu ta'ala, kata Ibrahim, ya, Waki' ibn al-Jarrah meriwayatkan dari Ibrahim. Kata beliau, Ibrahim siapa nih Ibrahim? Ibrahim huwal imam Ibrahim ibn Yazid an-Nakha'i. Ibrahim ibn Yazid an-Nakha'i al-Kufi. Ya, kunyahnya Abu Imran. Ya, ini termasuk faqih, pembesar para fuqaha. Beliau mengatakan para salaf dulu mereka membenci tamimah, semua tamimah, baik dari Al-Quran maupun dari selain, apalagi dari selain Al-Quran Al-Karim. Ini adalah kalimat pamungkas yang menunjukkan bahwa pembicaraan tadi tentang tamimah, pokoknya tamimah secara general itu tidak boleh. Demikian apa yang bisa kita kaji pada hari ini. Insya Allah kita lanjutkan pada bab berikutnya tentang tabarruk, ngalap berkah. Fenomena ngalap berkah. Ngalap berkahnya dari mana? Berkah itu dari Allah Azza wa Jalla. Kalau dialapnya, diambilnya dari selain Allah Azza wa Jalla, maka tentunya menjadi masalah. Bagaimana masalahnya? Kita tonton pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.